Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ratri Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kaidah Bayes. Kaidah Bayes adalah materi yang bisa kalian temui di mata kuliah teori peluang atau pengantar statistika matematika. Yuk ikuti videonya hingga selesai. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai peluang bersyarat. Maka kita akan mempelajari materi berikutnya, yaitu peluang total. Bisa diperhatikan diagram Venn yang ada di sebelah kiri. Jika kejadian B meliputi lebih dari satu kejadian, maka B1, B2, B3, B4, B5, dan B6 adalah partisi di dalam S. Jadi B1, B2, B3, B4, B5, B6 ini, dia merupakan partisi atau bagian-bagian dalam S. Kemudian kejadian A adalah kejadian yang berwarna di sini ya. Dia terdiri dari kejadian A1 atau di sini ya, kita bisa sebut dia kejadian A. Dia diiris dengan kejadian B1. Kemudian yang berwarna hijau adalah kejadian A diiris dengan B2. Yang berwarna coklat kejadian A diiris dengan B3. Kejadian yang di sini kejadian B4 diiris dengan kejadian A. Dan yang ungu adalah kejadian A irisan B5. Dan warna yellow ini adalah kejadian A diiris dengan B6. Maka kita bisa menuliskan peluangnya dengan bentuk seperti ini. Peluang A sama dengan peluang A irisan B1 ditambah dengan peluang A irisan B2 hingga peluang A irisan B6. Nah, kita perlu mengingat kembali rumus peluang bersyarat, di mana peluang B dengan syarat A adalah peluang A irisan B dibagi dengan peluang A. Kemudian kita juga sudah mempelajari akibat dari peluang bersyarat itu, kita bisa memindahkan ruasnya ya. Kita bisa pindahkan menjadi perkalian di sini. Jadi peluang A irisan B sama dengan peluang B dengan syarat A dikali dengan peluang A. Kita akan menganalogkan akibat dari peluang bersyarat ini ke dalam bentuk sebelah kiri. Maka kita akan memperoleh peluang A sama dengan peluang A irisan B1 diganti dengan peluang A dengan syarat B1 dikali peluang B1 ditambah dengan peluang A dengan syarat B2 dikali dengan peluang B2 dan seterusnya hingga peluang A dengan syarat B6 dikali peluang B6. Nah, ini yang disebut dengan peluang total. Jadi yang berwarna biru ini peluang total, di mana dia peluang dari semua bagian yang berwarna di sini. Kita akan menggunakan peluang total untuk kaidah Bayes, atau ada yang menyebutkan dia teorema Bayes. Kalau tadi yang dicari adalah peluang A atau peluang totalnya, maka kita juga bisa mencari berapa sih peluang B1 dengan syarat A. Nah, kita bisa menggunakan rumus dari peluang bersyarat. Peluang B1 dengan syarat A adalah peluang A irisan B1 dibagi dengan peluang A. Kita bisa mengingat kembali ya, sebelum peluang B1 dengan syarat A, kita bisa mengingat kembali rumus sebaliknya, yaitu peluang A dengan syarat B1 sama dengan peluang A irisan B1 dibagi peluang B1. Maka peluang A irisan B1 sama dengan peluang A irisan B1 dikali peluang B1. Kita akan menggunakan persamaan ini atau mensubstitusikan persamaan ini dengan ini.
Nah, kita akan menggantinya, dia akan menjadi bentuk seperti ini. Peluang B1 dengan syarat A sama dengan peluang A dengan syarat B1 dikali peluang B1 dibagi dengan peluang A. Di mana peluang A adalah peluang total yang sudah kita pelajari di slide sebelumnya. Jadi, yang bagian berwarna orange ini adalah kaidah Bayes. Perhatikan di sini ada yang sama, peluang A dengan syarat B1 dikali peluang B1. Nah, di sini diulang kembali. Karena A dengan syarat B1, dia merupakan bagian dari keseluruhan peluang total. Kita akan ke contoh soal untuk lebih mendalami apa itu kaidah Bayes. Sebelumnya, saya kenalkan dulu. Teorema Bayes atau kaidah Bayes ditemukan oleh Reverend Thomas Bayes. Teorema Bayes ini digunakan untuk menyempurnakan dari teorema peluang bersyarat yang hanya dibatasi oleh dua buah kejadian. Bayes ini bisa digunakan untuk n buah kejadian. Kemudian kita ke masalah yang pertama tentang kanker payudara. Sekitar 1% wanita berusia 40-50 tahun memiliki kanker payudara. Setelah menjalani tes mamogram, seorang wanita memiliki kemungkinan 90% dari tes positif. Sementara itu, seorang yang tidak memiliki kanker memiliki 10% kemungkinan hasil tes mamogram palsu yang positif yang palsu. Berapa probabilitas seorang wanita terkena kanker payudara karena dia baru saja menjalani tes positif? Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, kita harus bisa mengidentifikasi dia menggunakan peluang bersyarat biasa atau menggunakan kaidah Bayes. Kita lihat di sini soal ini ada kasus kanker, kemudian ada hasil tes positif dan tes negatif. Nah, ini ada sudah lebih dari 2 kejadian. Kejadiannya adalah kanker dan tidak kanker, kemudian positif dan negatif. Berarti kita menggunakan aturan Bayes. Kemudian, langkah berikutnya kita membuat diagram. Nah, diagram ini akan bercabang. Kasus yang pertama atau kejadian yang kita tulis adalah dia kanker atau tidak kanker. Kemudian ini juga bisa bercabang lagi menjadi hasil tes positif atau hasil tes negatif. Nah, selanjutnya kita juga memasukkan nilai-nilai yang diperoleh dari soal. Di sini sekitar 1% wanita menderita kanker payudara, maka kita bisa menuliskannya di sini. Nah, 1% seperti itu. Kemudian seorang wanita mempunyai kemungkinan 90% hasil tes positif. Dia kanker yang positif, berarti letaknya nanti di sini. 90%. Kemudian 10% hasil tes palsu, artinya dia positif tetapi tidak kanker. Nah, kita bisa menuliskannya di sini. Ini adalah keterangan-keterangan dari soal. Kemudian kita bisa mencari keterangan yang lain dengan menggunakan aturan bahwa peluang jumlahnya atau intervalnya adalah 0 sampai 1. Jadi kalau di jumlah dia 100% untuk setiap kejadian. Maka kalau dari populasi wanita 1% kanker berarti 99%-nya tidak kanker. Nah, keterangan yang lain dengan cara yang sama ya. Kemudian kita akan menggunakan
rumus dari aturan Bayes yang berbunyi peluang B dengan syarat A sama dengan peluang A dengan syarat B dikali PP dibagi dengan peluang totalnya. Untuk soal ini kita bisa menuliskan seperti ini. Yang dicari adalah berapa peluang kanker ya jika diketahui tesnya positif. Jadi berapa persen kanker jika dia positif. Maka rumusnya adalah peluang positif jika diketahui kanker dikali dengan peluang kanker dibagi dengan peluang positif. Maka kita bisa cari peluang positif yang kanker. Ya, ada di sebelah sini. Adalah 90%. Dia positif kanker. Dikali dengan peluang kankernya ada sebanyak 1%. Kemudian dibagi dengan peluang positif. Positifnya kan ada dua, ada positif kanker, ada positif tidak kanker. Maka kita bisa menjumlahkan. Nah, di sini ya, positif kanker. Berarti 1% kali 90% ditambah dengan yang sebelah merah yang di bawah. Tidak kanker tapi positif 99% dikali 10%. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Kalian bisa lihat. Kemudian kita melakukan perhitungan sampai diperoleh hasilnya yaitu 1/12. Caranya mudah bukan? Dengan menggunakan teorema Bayes. Kemudian contoh kedua tentang buta warna. Di dalam suatu populasi terdapat laki-laki dan perempuan dengan jumlah yang sama. Dalam populasi ini 10% dari laki-laki dan 5% dari perempuan adalah buta warna. Seorang dipilih secara random. Yang A, berapa peluang terpilihnya adalah seorang yang buta warna. Dan yang B, jika yang terpilih adalah seorang yang buta warna, berapa probabilitasnya dia adalah laki-laki. Sama dengan langkah sebelumnya, kita harus membuat diagram terlebih dulu. Nah, kita buat dua seperti ini. Yang pertama dia adalah laki-laki dan yang di bawah adalah perempuan. Kemudian laki-laki bisa bercabang lagi menjadi buta atau normal. Yang perempuan juga sama ya. Bisa buta, bisa normal. Kemudian dari keterangan soal kita bisa masukkan angka-angkanya. Jadi yang laki-laki dan perempuan memiliki jumlah yang sama. Berarti di sini setengah, yang perempuan juga setengah. Kemudian 10% dari laki-laki buta warna, berarti di sini 10%. Perempuan yang buta warna sebesar 5%. Kemudian yang ditanyakan dari A, berapa peluang seorang buta warna. Jadi yang A dicari adalah peluang total. Ya, peluang buta warna. Kalau yang dicari adalah peluang total, maka kita akan mencari yang buta warna di sini. Ya, yang buta warna. Berarti kita bisa mengalihkan. Nah, ini peluang buta jika dia diketahui laki-laki. Jadi bacanya ke sini ya. Peluang buta jika diketahui laki-laki dikalikan peluang laki-laki
Ditambah, kenapa kok ditambah? Karena yang buta juga ada yang perempuan. Maka peluang buta jika diketahui perempuan dikalikan dengan peluang perempuan. Sama dengan peluang buta yang laki-laki 10% dikalikan dengan setengah ditambah dengan peluang buta yang perempuan 5% dikalikan peluang perempuannya adalah setengah. Jadi hasilnya adalah nanti bisa dihitung ya, hasilnya 15/200. Jadi kalau kalian mau menghitung peluang totalnya, kalian bisa mengalihkan ini. Laki-laki buta warna setengah kali 10%. Kemudian yang perempuan buta warna dikalikan ini setengah kali 5%. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk yang B. Yang B. Ya. Yang B. Yang dicari adalah jika terpilih seorang yang buta warna, berapa kemungkinan dia adalah laki-laki. Yang dicari adalah peluang laki-laki jika dia diketahui buta warna. Nah, kalau yang dicari seperti ini, berarti kita bisa menuliskan peluang buta jika diketahui laki-laki dikali dengan peluang laki-laki dibagi peluang totalnya atau peluang dia buta. Nah, lihat di sini buta ya, di sebagai penyebutnya adalah peluang buta warna. Peluang buta yang laki-laki 10% dikali peluang laki-lakinya setengah dibagi peluang totalnya 15/200. Hasilnya nanti adalah 10/200 dikali dengan 200/15. Hasilnya 10/15. Nah, kalian bisa mencoba latihan-latihan yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.